warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas pimpin doanya ya nak ya. Teman-teman, kita berdoa saja. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya, supaya lebih semangat lagi untuk mengawali pelajaran kita hari ini. Untuk itu, Ibu minta kalian berdiri dulu sebentar sambil menyanyikan lagu wajib nasional. Semuanya hafal kan? Oke. 1, 2, 3. Negara Pancasila, akulah pendukungmu. Ajudan proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Sudah siap untuk belajarnya? Keluarkanlah buku paketnya, buku catatannya, dan juga pulpennya. Oke, sekarang siapa yang masih ingat materi pelajaran kita minggu kemarin? Ayo, tentang apa? Laura? Iya, macam-macam norma. Macam-macam norma di dalam masyarakat ada 4 macam. Yang pertama norma apa, Nak? Kesusilaan. Yang kedua? Kesopanan. Ketiga? Agama. Dan yang keempat? Norma hukum. Dan hari ini kita akan belajar tentang materi perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar. Oke, siapa yang masih ingat BPUPKI melaksanakan sidang sebanyak 2 kali? Sidang yang pertama pada tanggal berapa, Nak? Ayo, Aril. 29 sampai 1 Juni. Oke, hebat. 29 sampai 1 Juni itu tentang perumusan dasar negara, membahas tentang perumusan dasar negara. Dan sidang yang kedua, ayo siapa lagi yang masih ingat? Sidang kedua pada tanggal berapa nih? 10 sampai 17 Juni. Iya, Laura, 10 sampai 17 Juli. Pintar. Oke, hari ini kita akan masuk materi mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar ya. Gimana, Nak? Untuk tujuan pembelajaran kita, yaitu bagian pengetahuan, adalah melalui kegiatan mengamati materi pembelajaran di PowerPoint yang Ibu tampilkan ya, mengenai perumusan dan pengesahan dasar negara. Peserta didik dapat mendeskripsikan proses perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan melalui kegiatan diskusi, nanti kalian akan diskusi. Ibu akan tampilkan video pembelajaran, nanti kalian akan diskusi. Jadi melalui diskusi dan model PDF tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945, peserta didik dapat menunjukkan hasil analisis perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar. Oke, kita kan BPUPKI
Ini membahas tentang beberapa hal dan menyepakati ketentuan tentang lembaga negara, negara kesatuan MPR, dan membentuk panitia penghalus bahasa. Dan pada tanggal 14 Juli, BPUPKI mengadakan sidang yang membahas tentang pernyataan kemerdekaan. Dan pada tanggal 15 Juli dilanjutkan dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Dan untuk tanggal 16 Juli yaitu akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI. Nah, di sini hasil sidang PPKI. Hasil sidang PPKI pada tanggal berapa, Nak? PPKI melaksanakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, hasil sidang itu merumuskan 3 hasil sidang ya. 3 pembahasan. Yang pertama apa? Mengesahkan. Iya, betul sekali Rangga. Mengesahkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden. Siapa presidennya, Nak? Yang dipilih Insinyur Soekarno. Dan wakil presidennya siapa yang dipilih? Muhammad Hatta. Yang ketiga apa? Komite Nasional Indonesia Pusat. Iya, betul sekali, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, di sini ada sistematika ya. Sistematika Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah perubahan. Kalau sebelum perubahan yaitu pembukaan terdiri dari 4 alinea. Yang kedua, batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Yang ketiga, penjelasan terdiri dari penjelasan umum dan pasal demi pasal. Kalau sistematika setelah perubahan, ya Nak, yang bukunya ditutup, yang bukunya masih tertutup, dibuka dong. Bab 3, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar. Oke, sistematika setelah diamandemen yaitu pembukaan masih tetap terdiri atas 4 alinea. Pasal-pasal terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, bagus. Kita lanjut ya. Arti penting Undang-Undang Dasar. Nah, di sini arti penting Undang-Undang Dasar itu berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Kedudukannya sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, karena merupakan sumber legitimasi ya, atau landasan bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Karena kepatuhan tersebut akan mengarahkan kita pada kehidupan. Oke, sekarang Ibu minta kalian perhatikan video pembelajaran yang ada di PowerPoint ya. Coba kalian perhatikan dulu. Nanti ada tugas untuk kalian. Kita akan membentuk kelompok. Perhatikan dengan seksama ya. Proklamasi kami bangsa Indonesia. Setelah Indonesia diproklamasikan secara resmi, terbentuklah suatu negara baru yang bernama Indonesia. Salah satu hal terpenting yang harus dipenuhi oleh negara baru adalah Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juni 1945 oleh BPUPKI.
Pada sidang BPUPKI 2 menghasilkan rumusan inti yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar, yaitu pernyataan kemerdekaan Indonesia, batang tubuh, dan pembukaan Undang-Undang Dasar. Pada 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan dan 9 Agustus 1945 di kota Saigon, Vietnam, PPKI diresmikan. PPKI dibentuk guna melanjutkan hasil kerja BPUPKI. PPKI sendiri berjumlah 21 orang. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang untuk membahas, mengambil keputusan, kemudian mengesahkan Undang-Undang Dasar. Rapat pertama diadakan di Cirebon yang sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila. Namun sebelum secara resmi rapat itu dilaksanakan, berkembang isu yang sangat krusial yang terkait dengan bunyi sila pertama dalam Pancasila, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sedangkan rakyat Indonesia Timur yang umumnya beragama Kristen, Protestan, dan Katolik merasa keberatan dengan rumusan itu. Salah satu tokohnya adalah Johannes Batu Harhari. Tentu hal ini menjadi perhatian serius bagi Muhammad Hatta. Beliau dalam hatinya menegaskan Indonesia harus tetap bersatu. Tanggal 18 Agustus 1945, pagi-pagi sebelum sidang PPKI dimulai, Bung Hatta menemui tokoh-tokoh Islam yang cukup berpengaruh seperti Ki Bagus Idikusumo, Wahid Hashim, Kasman Sudimejo, dan Tunku Hasan. Bung Hatta dengan kedudukannya yang cukup berpengaruh berhasil meyakinkan para tokoh Islam itu. Mereka sepakat daripada harus terjadi perpecahan, maka rela mengganti bunyi sila pertama Pancasila. Dengan usulan Ki Bagus Hadikusumo, semua sepakat bahwa rumusan sila pertama Pancasila diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam acara pertama yakni pandangan umum, Hatta menegaskan bahwa penggantian bunyi sila pertama Pancasila diambil karena suatu pernyataan pokok mengenai seluruh bangsa tidaklah tepat hanya menyangkut identitas sebagian dari rakyat Indonesia, sekalipun merupakan bagian yang mayoritas. Setelah diadakan revisi isi draft pembukaan Undang-Undang Dasar yang tertera di dalam Piagam Jakarta itu, lahirlah rumusan teks Pancasila yang dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan kemudian disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Sidang dilanjutkan dengan membahas bab per bab dan pasal demi pasal. Pembahasan ini juga cukup produktif dan berjalan dengan lancar. Kemudian, setelah jam istirahat selesai, sidang PPKI kembali dimulai. Agenda utamanya yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebagai dasar hukum pemilihan presiden dan wakil presiden tersebut harus disahkan dulu yakni pasal 3 dari aturan peralihan. Ini menandai untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Ketika pemilihan, kertas suara sempat dibagikan. Namun, atas usul Dr. Iskandar Dinata, maka secara aklamasi terpilihlah Insinyur Soekarno sebagai Presiden RI dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI. Sesudah itu, pasal-pasal yang tersisa yang berkaitan dengan aturan peralihan dan aturan tambahan disetujui. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini yaitu dalam sidang PPKI tanggal 13 Agustus 1945 dihasilkannya keputusan yaitu mengesahkan UUD 1945 menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden RI dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI serta membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. UUD 1945 resmi sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Dalam konstitusi terdapat pandangan hidup serta menjadikan sumber hukum yang utama, sehingga tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD 1945. Demikianlah materi pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 serta pemilihan presiden dan wakil presiden yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, dari video pembelajaran yang sudah kalian amati, kalian simak tadi, nih nanti ada tugas untuk kalian buka dulu kelompoknya ya. Kelompok pertama itu Laura, Penny, Amel, dan Rangga. Silakan masuk ke kelompok kalian. Kelompok kedua, Sonia, Rania, Wildan, dan Rido. Masuk ke
tugas ini lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan. Ibu bagikan dulu. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Coba kalian baca yang ada di LKPD tersebut. Di situ ada tugas. Di situ ada tugas yang harus kalian jawab. Kalian tukar informasi yang kalian dapat dari video pembelajaran tadi untuk didiskusikan dan menjawab soal-soal yang sudah Ibu bagikan tadi. Oke, sekarang silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Yang nggak punya pulpen siapa? Ibu punya. Silakan dikerjakan. Ada kendala nggak dalam menjawab soalnya? Diskusi ya. Semuanya punya jawabannya. Oke, yuk, silakan. Silakan dijawab. Iya, nggak apa-apa. Iya. Iya, silakan. Terima kasih. Oke. Ada kendala nggak dalam menjawabnya? Silakan dikerjakan.
menit lagi, habis itu kita diskusikan ke depan. Kita presentasikan hasil diskusinya, betul sekali. Oke, sekarang sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, kita presentasikan hasilnya ke depan kelas. Kelompok siapa yang mau duluan nih untuk mempresentasikan? Oke, kelompok satu ya. Oke, semuanya berdiri di depan. Yang depannya tadi? Ya. Oke, sudah? Boleh? Tolong perhatikan ya temannya yang akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Oke, silakan, Laura, ketua kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Soal yang pertama, analisis konflik yang muncul dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Jawabannya, rakyat Indonesia dari timur merasa keberatan jika sila pertama itu tentang ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Soal yang kedua, bagaimana upaya pemecahan masalah yang dilakukan untuk mengatasi konflik yang muncul pada saat proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara? Jawabannya, Muhammad Hatta mengadakan perundingan dengan tokoh-tokoh yang berperan seperti F.F. Kasman Singopi Medjo, Wahid Hashim, dan K.I. Bagus Hadi Kusomo. Muhammad Hatta berhasil meyakinkan tokoh-tokoh agama tersebut untuk menyepakati daripada terjadi perpecahan, maka rela mengganti sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa.
sikap yang harus diteladani dari tokoh-tokoh perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Jawabannya, tokoh perumusan Undang-Undang Dasar 1945 sangat berperan penting bagi berdirinya negara Indonesia. Sikap yang patut kita teladani dari para tokoh tersebut adalah sikap patriotisme, cinta tanah air, musyawarah, kerjasama, dan tidak menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan golongan. Soal nomor 4, apa kesimpulan yang dapat kalian rumuskan tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Jawabannya, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan dasar yang berisi legitimasi hukum tentang kehidupan bernegara bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman yang memberikan arah bagaimana negara Indonesia menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan dasar aturan yang legal. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Oke, itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Jadi, siapa yang ingin bertanya untuk kelompok 1? Boleh. Oke, Rindu. Berdiri, nak. Siap-siap untuk kelompok 1 menjawab ya. Apa hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945? Oke, apa hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945? PPKI merupakan singkat dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus yaitu 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 2. Memilih Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Oke, itulah jawaban dari kelompok 1. Gimana, Rindu? Bisa diterima? Oke, jelas. Silakan duduk untuk kelompok 1. Tepuk tangannya, nak. Oke, tersisa kelompok 2. Maju kelompok 2 untuk mengatakan hasil diskusinya. Oke, yang kelompok lain tolong perhatikan temennya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Analisis politik yang muncul di saat perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Jawabannya, rakyat Indonesia dari timur merasa keberatan jika yang pertama itu tentang ketuhanan dengan kewajiban berdasar syariat bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Bagaimana upaya memecahkan masalah yang dilakukan untuk mengatasi konflik yang muncul pada saat proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara? Jawabannya, Muhammad Hatta mengadakan perundingan dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh seperti M.R. Usman, Simodimejo,
Bagaimana sistematik Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum perubahan? Oke, bagaimana sistematika Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan? Sistematika Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum perubahan. 1. Pembukaan terdiri atas 4 alinea. 2. Batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 3 pasal ayat peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. 3. Penjelasan terdiri dari penjelasan umum dan pasal demi pasal. Oke, itulah jawabannya. Dari luruskan dulu 4 ayat aturan peralihan ya, bukan 3. Oke, bisa diterima, Irfan? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk kembali. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 3, silakan maju ke depan. Ya. Nah ya, keduanya. Oke, silakan dibacakan nak hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan Hasil diskusi kelompok kami. kelompok kami. Analisis konstitusi dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Jawabannya adalah terkait dengan kesehatan lingkungan pada saat pembahasan dikasih. Sila pertama itu berkaitan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pengguna. 2. Bagaimana upaya memecahkan masalah yang dilakukan untuk mengatasi konflik yang muncul pada saat proses perumusan konstitusi sebagai dasar negara? Jawabannya Muhammad Hatta mengadakan perundingan dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh seperti Al-Kasman, Yes. Wahid Hasim dan Oke, lanjut. nomor 3, analisis dari sikap yang harus diteladani dari tokoh-tokoh perumus dan pengesahan undang-undang negara RI 1945. Jawabannya, tokoh perumusan undang-undang Perhatikan ya. merupakan penting bagi berdirinya negara Indonesia sikap yang baiklah, presentasi dari kami. Siapa yang ingin bertanya? Oke, itu tadi adalah hasil presentasi kelompok 3. Yang mau bertanya siapa tadi? Oke, Laura, silakan. Atau hubungan piagam Jakarta dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Apa hubungan piagam Jakarta dengan pembukaan Undang-Undang Dasar? Ayo. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 1. Jawabannya ialah hubungan piagam Jakarta dengan pembukaan Undang-Undang 1945 adalah Piagam Jakarta merupakan isi dari pembukaan dari Undang-Undang 1945 yang mana di dalamnya terdapat 5 sila dasar atau Pancasila. Oke, gimana? Apakah bisa diterima jawabannya, Laura? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke ya. Untuk kegiatan selanjutnya, Ibu mau mengambil nilai pengetahuan. Oke, perhatikan, Ibu mau mengambil nilai pengetahuan. Silakan kalian kerjakan. Jangan lupa ditulis nama, kelas, dan tanggal hari ini.
Silakan berdiri. Kesimpulan materi dan pengesahan Undang-Undang Dasar. Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, Indonesia belum memiliki Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar tahun 1945 ditetapkan oleh PBKI pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 1945. Dan naskah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pertama kali disiapkan oleh BPUPKI pada sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Oke, itulah hasil kesimpulan materi pelajaran kita hari ini yang sudah dijelaskan atau disimpulkan oleh teman kita Laura. Dan untuk tugas kita minggu depan ya, tugas kita minggu depan jangan lupa kalian baca. Kalian baca di buku paketnya bab 4 materi tentang apa? Keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Oke, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, pimpin doanya. Mari teman-teman kita berdoa sudah belajar. Doa. Doa selesai. Ya, alhamdulillah kegiatan pembelajaran kita sudah selesai.